Welcome Sagittarius. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Sagittarius. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di pertengahan menuju akhir bulan Mei. Sagittarius, di sini kamu punya Hierophant, kamu punya Fate. Aku ngerasa uh, agak sulit kita untuk bisa berjalan di apa ya, kayak uh, ngikutin aturan tuh nggak mudah. Kayak kerja sesuai SOP kadang nggak selalu mudah, soalnya ya jujur aja kadang kalau ngikutin SOP lama sih. Kalau kita butuh kerjaan yang cepet kita harus bisa agak ngeskip beberapa part, tapi kalau kita harus dituntut untuk harus banget nih aturannya diikutin, butuh kesabarannya sendiri itu kali ya. Dan aku rasa hidup kamu sekarang lagi butuh itu. Fate di sini eh, nggak mesti kamu yang sekarang lagi kehilangan keyakinan atau kepercayaan kayak gitu, enggak sih. Ya kamu butuh itu. Dan butuh nggak berarti kamu lagi kehilangan itu, ngerti nggak sih poinnya di situ loh. Ya kalau aku bilang kayak kamu kayaknya sekarang lagi butuh apa sih, butuh faith gitu, butuh butuh lebih yakin, butuh lebih iman. Nggak berarti iman kamu lagi turun, nggak. Iya, cuma emang ada masanya eh, kita agak sulit untuk ngikutin jalan yang lurus kayak gitu. Atau mungkin sekarang kamu ada di kondisi yang emang agak sulit buat kamu bisa terus berprasangka baik, mungkin kayak gitu. Mungkin hidup kamu lagi sulit-sulitnya kayak gitu, hidup kamu lagi banyak banget cobaannya sampai untuk berprasangka baik kalau hari esok itu nggak akan selalu buruk gitu, hari esok bakal lebih baik, kamu masih agak susah nih. Iya, jadi kayak ngejalanin hidup, jalanin aja gitu. Dan bahkan mungkin di satu titik kamu seolah eh, apa ya, kayak menanti-nanti kalau ini pasti kacau nih, ini pasti berantakan nih. Sekalinya baik-baik aja ditunggu sampai besok, kayak enggak, ini pasti ada masanya ini berantakan, ini pasti ada kacau. Jadi terus giliran kacau tuh kan gue bilang juga apa kayak gitu, kayak ya kamu yakin sih, yakin, cuma kayak aku rasa bukan yakin di tempat yang tepat juga kalau gitu. Kayak itu jadi self fulfilling prophecy. Sama kayak kenapa enggak kamu apa ya, yakin aja kalau semuanya bakal baik-baik aja toh. Kalaupun apa ya, kalaupun bener syukur, enggak pun seenggaknya kamu udah berprasangka baik, ngerti gak sih? Kayak kadang eh apa ya, ada sisi kayak kadang kita bersikeras untuk bilang kalau ini pasti berantakan nih, ini gue udah duga ini pasti ada apa ya, ada something nih di sini. Tapi justru sadar nggak sadar itu yang justru bikin bikin berantakan tuh adalah kita yang berprasangka buruk seperti itu, kayak self fulfilling prophecy kayak yang aku bilang. Dan di sini closing the reading ada Nine of Cups. Mm. Aku ngerasa dengan apa ya, dengan krisis, katakanlah krisis yang sekarang lagi kamu hadepin, uh, secara nggak langsung sedikit banyaknya ini menghindar apa sih, hinder tuh, aduh, menghindarkan kamu dari apa ya, dari personal happinessnya kamu. Ya seolah sekarang mungkin aduh, hidup gue lagi nggak baik-baik aja. Bahkan kesempatan kamu untuk bahagia sekecil apapun seolah kamu tolak. Soalnya kamu ngerasa aduh, gue lagi banyak masalah nih kayak gitu. Sekalinya ada apa ya, teman kamu ngajak main, ngajak nongkrong, kamu bilangnya kayak enggak deh, gue lagi banyak masalah. Padahal dia niatnya untuk, mungkin dia juga tahu kamu lagi banyak masalah dan dia juga niatnya untuk ngehibur kamu, cuma kamunya yang seperti itu seolah apa ya, mengiyakan mm, mental state kamu sekarang atau keadaan mental kamu sekarang yang kamu ngelihatnya aduh, gue lagi banyak masalah. Dengan kamu ngehindarin teman kamu yang berusaha ngehibur kamu, itu secara nggak langsung nambah masalah kamu ke depannya. Jadi yang kamu pikir soal keadaan kamu sekarang yang lagi banyak masalah ke depannya, dengan mindset kamu yang kayak gitu, masalahnya malah makin banyak. Iya, ntar bakal ada masanya masalah kamu selesai, terus kamu mikir aduh iya juga ya, kemarin gue sama temen yang ini gue nggak bagus lagi kayak gitu, kayak komunikasinya, aduh gue jadi ada masalah baru yang harus kamu apa ya, ya minimal minimal kamu nge-reach out baliknya kan jadi rada awkward ya, kayak aduh sorry ya kemarin gue lagi mumet banget ya, takutnya ada salah-salah ngomong. Ya nggak apa-apa, ya syukur kalau dianya nggak apa-apa sih, syukur kalau dianya pengertian. Cuma poinnya adalah seburuk apapun keadaan kamu sekarang, jangan menolak hal baik yang datang ke hidup kamu, jangan menolak kebahagiaan yang datang ke hidup kamu. Cuma karena sekarang hidup kamu lagi banyak cobaannya kayak gitu, atau lagi dituntut untuk lebih banyak sabarnya,
Di bawahnya ada page of sword, as a root of the reading. Kalau ngeliat page of sword di sini mungkin ini lahan belajarnya kamu. Ya aneh banget ya aku bilang lahan belajar kayak, kayak tapi yang jelas eh, ini mungkin bukan hal yang manfaatnya kamu dapetin sekarang. Mungkin sekarang yang kamu rasain ya eh, mumetnya, yang sekarang kamu rasain ya BT-nya, pusingnya. Cuma kedepannya ini bakal jadi aset yang bagus, investment yang bagus buat hidup kamu. Ya mungkin dengan kamu sekarang ambil waktu dulu sendiri, mungkin agak menjauh dari teman-teman kamu buat apa ya, buat self improvement kayak gitu, buat ngebangun diri kamu sendiri, karir kamu sendiri. Mungkin kamu jadi punya apa ya, kedepannya kamu jadi punya pegangan yang lebih kuat, atau ya dasar yang lebih kuat. Jadi kamu nggak, kadang ada kan yang kayak gitu, yang apa ya, giliran udah kayak apa sih, half half krisis, atau ya itulah kayak krisis paruh baya kayak gitu kan. Kalau ya kadang kita harus ngadepin krisisnya itu sekarang. Itu pembenaran aku di umur 20-an, kayak anjir kok umur 20-an ku berantakan banget ya. Terus aku bilangnya selalu di waktu itu, aku selalu bilang kayak mending berantakan sekarang daripada ntar berantakannya umur 40, norak. Iya, kalau apa ya bakal ada masanya, tapi aku prefer kalau fasenya belajar atau waktunya kita belajar, mending sedini mungkin atau semuda mungkin. Soalnya makin tua makin banyak tanggung jawabnya, makin besar konsekuensi yang bakal kita tanggung kalau kita melakukan kesalahan. Ya selagi kita masih apa ya, ya umur 20-an kayak gitu waktu itu, ya mungkin waktu itu aku pembenaran juga sih. Ya semakin apa ya, kalau mau norak mending di umur segitu. Ya kalau mau, dulu aku idealis banget sih, sekarang juga kadang masih ada sih idealisnya, cuma dulu aku lebih 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 aneh lagi. Dan itu aku bilangnya mending aneh sekarang daripada umur 40. Kalau umur 40 aneh kayak kayak hilang arah gak sih? Iya gak sih? Kayak ya umur masih muda hilang arah nggak apa-apa. Emang waktunya hilang arah, waktunya kita menentukan arah gitu. Tapi semakin kita dewasa, aku rasa bakal ada masanya kayak aduh gitu-gituan kayaknya nggak pantas deh. Dulu aku mikirnya gitu. Dan ada page of one juga, mungkin ini juga ini ini pas banget kayak dengan ekspresi muka kayak gini, dan dengan aduh ajar, itu kayak aduh ajar, kalau kalau udah tua kayak kurasa gitu-gituan udah nggak pantas deh. Ya maksudnya ada beberapa hal gitu yang dulu zaman zaman akunya apa sih, kayak banci-bancinya tampil kayak gitu, kayak nggak tahu ada panggung di mana datang aja, padahal yang apa ya, padahal yang main orang lain kayak gitu, kayak temanku juga, tapi aku di apa ya, di bangku penonton kayak paling heboh sendiri kayak gitu. Kayak ya aku rasa mending, ya mending di umur segitu sih. Jadi konsekuensinya nggak terlalu lebar kepada badan, kayak sengaja apa ya, aduh kalau mau bikin malu, seenggaknya aku mempermalukan diriku sendiri di situ, aku nggak mempermalukan anak dan istriku juga. Sampai sekarang aku kadang masih mikir kayak gitu. Dan Page of Man mungkin dia ada kecenderungan untuk mencari itu, mencari thrill of apa ya, excitement. Dan karena ini adanya di Pas Energy, aku ngerasa ini juga mungkin dulunya kamu seperti itu. Dulunya kamu emang apa ya, ada kecenderungan untuk nyari-nyari sensasi, nyari-nyari drama kayak gitu, dan sekarang kamu ngerasa aduh udah nggak pantas lagi, udah nggak pantas lagi gue begitu. Ya soalnya harapan kan dia udah oke, masa baragajul gue udah habis. Aduh itu baragajul, ya Allah kapan ya aku terakhir dengar orang ngomong baragajul. Dan sekarang mungkin waktunya kamu untuk taat, waktunya kamu untuk hidup sesuai dengan apa ya, SOP-nya kayak gitu, sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Nggak berarti, mungkin ada yang ngerasa ya kadang nggak, ini nggak bikin kamu hypocrite by the way ya, kalau kamu ngerasa aduh dulu gue masa mudanya mungkin berantakan banget gitu, terus sekarang kamu baru tobatnya sekarang, itu nggak bikin kamu hypocrite sih. Itu emang masanya aja seperti itu. Dan aku pikir ya tahu bedanya kamu being hypocrite atau enggak, jadi munafik atau enggak, karena kuncinya ada di seberapa jauh kamu bisa menerima itu, seberapa jauh kamu bisa menerima masa lalu kamu yang page of one sama page of sword di sini. Kalau kamu sekarang mungkin hidup kamu sekarang udah lurus, hidup kamu sekarang udah apa ya, udah sesuai aturan norma yang berlaku, tapi kamu ngeliat hidup kamu yang ke belakang tuh kayak anjir gue malu lagi begitu, kayak seolah kamu ingin meniadakan masa itu, seolah kamu nggak pengen
mengakui kalau kamu pernah ada di titik itu. Aku rasa itu yang bikin kamu hipokrit. Selama kamu masih bisa menerimanya, selama kamu masih bisa menerima perjalanan kamu sampai ke titik ini, enggak sih, itu emang prosesnya begitu. Ya kalau ngomong ke situ sih kayak rasanya kita nggak bisa mengesampingkan hasil dari proses sih. Kalau mungkin orang-orang mungkin sekarang ngelihat kamu kayak kok taat banget, kok eh, apa ya eh ya taat, rajin kayak gitu, atau hidupnya lurus-lurus aja. Mereka nggak ngelihat fase page of one sama page of shortnya kamu. Dan mungkin itu cukup kamu aja yang tahu. Iya. Yeah. Dan mungkin itu cukup kamu terima kali ya. Supaya kamu ngerti kalau prosesnya ada proses yang harus kamu lewatin buat sampai ke titik kamu sekarang. Dan kalau ngomongin proses, di sini kita punya death. Arkana 13 ya, gak berarti ya mungkin ya kalau udah masanya kita kadang harus mempersiapkan diri gitu, karena hidup nggak lama ya. Hidup mah cuma selewat aja, jadi kadang kita harus siap aja untuk ngadepin kematian seperti itu. Tapi ya aku harus bilang gitu soalnya ini crowning the reading, dan aku ngerasa the whole point soal ini adalah kamu ngerasa waktu kamu nggak banyak. Ya, ada Two of Swords di akhirnya di Future Energy, itu kayak pilihan yang kayaknya bakal kamu ambil di akhirnya kayak gitu di future-nya, antara ya either kamu jadi baik atau jadi buruknya pada akhirnya itu kamu sendiri yang tentuin. Tapi that Arkana 13 ini dia di crowning the reading, kayaknya ini mengingatkan, jarang aku ngeliat that di sini. Jarang aku ngeliat that di posisi ini. Jadi mungkin di titik ini aku harus ngambil that ini secara literal gitu. Literally that yang dimaksud di sini adalah proses kematian itu sendiri mungkin yang sedang kamu persiapkan, yang sedang kamu nggak antisipasi sih, mungkin persiapkan. Kamu lebih sadar kalau hidup kamu di muka bumi ini adalah sementara kayak gitu ya, muka bumi emang fana, ya udah gitu. Tapi kamu kayaknya baru ngehnya belakangan, mungkin belakangan kamu ada fasenya deket banget gitu dengan kematian gitu, kayak ada vonis penyakit tertentu mungkin yang harus kamu tanggepin dengan serius, atau belakangan kamu mulai ngerti kalau ya faktor usia juga kadang. Tapi itu yang bikin kamu lebih lebih sadar soal waktu kamu yang sementara, dan itu mungkin salah satu drive-nya kamu untuk pengen hidup lurus kayak gitu, pengen hidup baik, mulai dari sini meninggalkan kecenderungan kamu di masa lalu ya. Dan mungkin nggak cuma meninggalkan, kamu juga menerima itu. Soalnya kadang jangan jadikan masa-masa yang udah itu sebagai penyesalannya kamu sih, sayang. Itu lahan belajarnya kamu yang tadi aku bilang. Kalau masa belajarnya kamu itu sendiri kamu sesalin, kamu apa yang mau kamu bawa gitu. Kalau pada akhirnya yang kamu ingat dari masa muda kamu cuma hal-hal yang cuma bakal kamu sesalin ke depannya, ngapain ya. Tuh kan, questionernya di sini kamu ada Seven of Cups. Seven of Cups tuh banyaknya pilihan, tapi ya banyaknya pilihan dan sedikitnya konsekuensi yang kamu tahu di situ. Pilihan kamu banyak dan kamu nggak semuanya kamu tahu konsekuensinya apa. Dan ini pun kedepannya mungkin itu yang bikin kamu susah nih kalau ngadepin Seven of Cups tapi kamunya nggak lurus, ngerti nggak sih? Kamunya nggak punya patokan hidup atau pegangan hidup yang kuat dihadapin sama Seven of Cups. Bingung tuh, pasti segala pengen dicoba. Dan aku ngerasa Hierophant dan Seven of Cups di sini kamu yang tetap berjalan di jalan yang lurus kayak gitu, tetap taat walaupun godaan di sekitar kamu, di kiri kanan kamu banyak banget godaan kamu di sini ada di Seven of Cups. Dan ada temperance di environment-nya. Aku rasa kamu yang pada akhirnya ngelihat lingkungan sekitar kamu sebagai ujian kali, atau mungkin lingkungan sekitar kamu sekarang yang jadi ujian buat kamu. Either way sama aja sih, kayak ya dibolak-balik gimana pun sama aja. Yang jelas ini bikin kamu lebih bijak sih, cara kamu ngambil keputusan, cara kamu
memilih di sini ini bikin kamu lebih bijak. Pasti ada aja salah-salahnya, ada pitch of sword di situ. Dan mungkin ada kecenderungan lama kamu untuk nyari-nyari drama, untuk nyari-nyari thrill itu, seeking thrill itu tetap ada. Cuma balik lagi ke dewasaan kamu sampai mana ngadepinnya. Temperance di sini dia selalu apa ya? Dia selalu aktif. Iya, dia nggak stagnan di satu tempat. Mungkin ini juga bisa apa ya? Bisa sedikit banyak mewakili mungkin apa ya, kecenderungan kamu atau mindsetnya kamu sekarang. Walaupun iya mungkin kamu sekarang kelihatannya lebih taat, lebih lebih rapih gitu dari biasanya, tapi gejolak itu tetap ada di dalam diri kamu. Dan aku pikir gejolak yang ya two of sword gitu ya, yang mendorong kamu lebih ke kanan atau lebih ke kiri gitu, itu yang bikin kamu tetap stay lurus. Iya, kalau lurus gitu doang kan kadang kita bisa mencong agak ke kanan gitu atau ke kiri. Kita harus ngebalance gitu antara ke kanan dan ke kirinya tuh. Hopes and fear-nya di sini ada Nine of Swords. Iya, dan kalau ngeliat Nine of Swords di sini banyak banget ketakutannya sih. Apalagi kalau kalau ingat soal death di sini banyak banget ketakutannya. Tapi again, aku selalu bilang kalau Nine of Swords di sini kadang nggak semua ketakutan yang kamu bayangkan itu real kok. Ya beberapa mungkin real, tapi uh, buat ketakutan yang real kayak gitu dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain soal itu, kamu nggak bisa nggak punya kuasa soal itu, mending kamu lepaskan sih. Ya Hierophant di sini juga dia tahu kok mana yang bisa dia perbaiki dan mana yang enggak, makanya dia apa ya, untuk hal yang dia nggak punya kendali atasnya, dia have faith soal itu. Ngerti gak sih, dia apa ya, dia ya udahlah, dia berserah, dia bisa lebih berserah soal itu. Dan aku rasa kalau untuk hal yang bisa kamu perbaiki, hal yang benar-benar kamu punya kendalinya, ya take action, ya kamu perbaiki, jangan cuma dipikirin. Hidup nggak lama sih, hidup singkat banget. Sayang banget kalau kamu abisin cuma di kepala kamu doang. Ya sayang banget kalau pada akhirnya semua kegelisahan kamu cuma jadi bahan gelisah doang, nggak jadi bahan kamu buat ngambil tindakan. Dan di atasnya ada strength. Ada strength, ada faith, temperance, that aku rasa ini semua kombinasi kartu yang baik. Strengthnya sendiri mungkin outcome-nya di sini kamu kedepannya bakal jadi pribadi yang lebih kuat lagi, mungkin ya bakal lebih taat juga. Kadang kalau nggak kuat ya kita gampang kegoda juga kan, ya kita bakal belok kanan kiri juga. Yang jelas kan ketaatan pada akhirnya butuh kekuatan juga, kekuatan untuk menolak godaan dari kanan kiri itu. Tapi aku rasa kekuatan ini juga kekuatannya kamu untuk ngadepin kefanaan hidup ini. Maksudnya nggak cuma soal kematian, tapi juga hal-hal yang sifatnya sementara. Ya yang mau aku bilang tuh soal jadinya kamu nggak terlalu attach dengan hal-hal di luar kamu. Kamu nggak menggantungkan kekuatan kamu ke hal-hal yang sifatnya eksternal. Soalnya kayak aku bilang, yang namanya hidup mah segalanya serba sementara. Kalau kamu mau menggantungkan aku kuat kalau ada A, aku kuat kalau ada B, si A dan B ini kan gak akan selamanya ada di hidup kamu. Kalau kamu kehilangan mereka, ya apakah kamu bakal jadi lemah? Enggak kan. Pada akhirnya kekuatannya harus datang dari diri kamu sendiri. Dan aku rasa itu yang kamu butuhin sekarang, bukan lagi dan temperance juga kan di situ dia menempa kamu untuk menemukan kekuatannya kamu. Ya kayaknya masih banyak yang pengen aku bahas di sini soal kalian Sagittarius, tapi udah kelamaan juga, sorry ya Sagittarius. Sampai sini aja dulu. Thank you banget untuk supportnya, buat waktunya live, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like sama subscribe. Dan kamu juga mungkin bisa share pesan ini ke Sagittarius lain yang mungkin lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Sagittarius ada di hari Rabu barengan sama Capricorn, Aquarius, sama Pisces. Sekali lagi Sagittarius, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.